pagi. Gimana nih? Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai persamaan linear satu variabel, masih sama persamaan linear satu variabel, tapi kali ini kita akan mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Yang mau kita bahas bagaimana cara menentukan persamaan linear satu variabel dan soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. Alangkah baiknya sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih dahulu kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Kepada sekretaris, hari ini hadir semua. Mana sekretarisnya? Coba angkat tangan. Ya. Sekretaris, hari ini hadir semua kawan-kawannya? Hadir. Oke, hadir semua ya. Anak-anak semua. Nanti kan saya akan memberikan materi. Saya harapkan kalian bisa memperhatikan apa yang saya tulis dan apa yang saya jelaskan. Mengerti? Mengerti. Kuatlah, mengerti? Mengerti. Variabel. Nah, di sini saya ada contoh dari A sampai E. Di sini kita disuruh menentukan mana yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel, mana yang bukan merupakan bentuk persamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama adalah 3x tambah 4 sama dengan 10. Ini merupakan bentuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Nggak tahu ya. Ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Kita ingat bahwasanya pengertian dari persamaan linear satu variabel adalah apabila ada tanda sama dengannya. Ini ada tanda sama dengannya di sini? Ada. Dan ada variabelnya. Ada apa variabel di sini? X. Ya, X. Dan pangkat tertingginya adalah 1. Berarti ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, 3x ditambah 4 lebih besar dari 10. Ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Ya, karena tidak ada tanda sama dengannya di sini ya. Di sini adalah tanda lebih besar dari. Oke, berarti ini bukan PLSB. Selanjutnya adalah 3x kuadrat ditambah 4 sama dengan 10. Ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Nggak tahu. Ini berarti bukan bentuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Seharusnya dia pangkat 1. Selanjutnya adalah 3y ditambah 4 dikurang 2y ditambah 3y tambah 4 sama dengan 2y ditambah 10. Ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena memiliki satu variabel yang sama, yaitu variabel y. Jadi ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Ya. Berarti salah ya. Berarti jawabannya adalah termasuk ke dalam persamaan linear Satu variabel. Ya. Contoh terakhir adalah 3x ditambah 4 sama dengan 2y ditambah 10. Ini termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena memiliki dua variabel yang berbeda, yaitu x dan y. Ya. Kedua adalah menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, yang kedua ya. Di sini saya ada contoh. Contoh yang pertama adalah 2x ditambah 1 sama dengan 7. Maka ini bisa kita selesaikan. 2x. Nah, tapi sebelumnya di sini kita harus menyelesaikan atau mencari nilai dari variabel x. Ya. Berarti 7 positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Jadi 2x sama dengan 7 dikurang 1 6. Jadi untuk menghilangkan 2 yang ada di depan x, maka ini kita bagi. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2. Berarti x sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3.
Oke. Selanjutnya adalah 2x dikurang 3 sama dengan x ditambah 9. Mana yang sama di soal ini? X. Berarti 2x positif x pindah ke ruas kiri menjadi negatif x. Sama dengan 9 kita turunkan. Negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi Negatif 3. positif 3. Ada yang bisa melanjutkan ini? Coba angkat tangannya. Oke, kamu. Dia udah nggak minum. Ya. Oke. Jadi di sini saya jelaskan 2x dikurang x sama dengan x. Kenapa bisa x? Di sini kan 2x. Di sini nggak ada angka x-nya, nggak ada angka satunya. Di dalam matematika, di depan ini sudah ada angka satunya, cuman dia tidak tertulis. Jadi 2x dikurang 1x sama dengan x. Ya kan? 2 kurang 1? 1. 1 itu berarti x. 9 ditambah 3? 12. Berarti x sama dengan 12. Nah, saya beri tepuk tangan untuk kawan-kawan. Selanjutnya adalah 4m ditambah 7 sama dengan m dikurang 5. Mana yang sama di sini? M. Berarti 4m. M pindah ke ruas kiri menjadi negatif negatif m. Minus 5 tetap. 7 pindah ke ruas kanan menjadi positif 7 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7. Positif 7 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7. Ya, negatif 7. Berarti 4m dikurang m berapa? 4m. Di sini kan 1, nggak nampak. Berarti 4 dikurang 1? 3m. Minus 5 dikurang 7. Utang 5, utang lagi 7. Jadi 12. Berarti utangnya 2? 12. Ada yang bisa melanjutkan ini? Oke. Benar apa salah ini? Benar. Salah. Berarti kan minus 12 dibagi 3 sama dengan minus 4. Oke, tepuk tangan buat kawan. Selanjutnya adalah soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. Di sini saya ada 2 contoh. Yang pertama adalah usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Nah, yang diketahui di sini apa? Usia Budi. Oh iya, usia Budi berapa? 43 tahun. Lalu usia siapa lagi yang diketahui di sini? Adi. Usia Adi. Berapa usia mereka berdua? 43 tahun. Berapa? 43 tahun. Berarti ini bisa kita selesaikan. Usia Adi ditambah usia Budi sama dengan 43 tahun. Jadi di sini usia Budi kita lambangkan dengan X dan usia Adi kita lambangkan dengan X dikurang 7. Berarti usia Adi X kurang 7 ditambah usia Budi apa? X sama dengan 43. Mana yang sama? Variabel X dengan X. Berarti X ditambah X berarti 2X. Kurang tuh 7 sama dengan 43 ya. Berarti 2X dikurang 7 sama dengan 43. 2X sama dengan 43 minus 7 pindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Kita turunkan 2x. 43
3 ditambah 7 berapa? 50. Ya, 50. Jadi untuk menghilangkan nilai X maka kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2 berapa? 25. Oke, 25. Kita dapat nilai dari X. Kemudian yang ditanya apa? Usia Budi. Usia Budi berarti 25 tahun. Budi sama dengan X. X itu berapa? 25 tahun. Apalagi yang belum diketahui usia? Adi. Usia Adi sama dengan X dikurang 7. Nilai X-nya berapa? 25. Adalah usia Adi. Tadi usia Budinya berapa? 25. X-nya 25. Dikurang dengan 7. 25 kurang 7? 18. Berarti 18 tahun. Contoh yang kedua atau contoh B, sebuah persegi panjang ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjangnya. Jika kelilingnya adalah 90 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Apa yang diketahui? Panjang. Apalagi yang diketahui? Lebarnya. Lalu apa lagi? Berapa kelilingnya? 90 cm. 90 cm. Panjangnya kita buat di sini X. Lalu lebarnya kita buat X dikurang 11. Jadi di sini dia nanya berapa panjang dan lebarnya. Rumus keliling apa? Rumus keliling. Siapa tahu rumus keliling? Saya Bu. Apa itu? 2 kali P tambah L. Oke, 2 kali P ditambah L sama dengan 90 cm. Iya. 2. P-nya berapa? Panjang. P itu apa? Panjang. Ya. L itu apa? Lebar. Berarti panjangnya apa? X. Ditambah. Lebarnya apa? X dikurang 11. sama dengan 9. Lalu 2 dikali X tambah X berapa? 2X. 2X dikurang 11 sama dengan 90. 2 kali 2X berapa? 2 kali 2? 4X. 2 kali 11? 22. 22 sama dengan 90. Nah, sampai di sini ada yang bisa melanjutkan? Oke, kamu ke depan. X tambah 4X sama dengan 90 ditambah berapa kawan-kawan? 22. Berarti turunkan 4X sama dengan 90 tambah 22 112. berapa? 12. Berarti X sama dengan 112 dibagi 4 Sama dengan 30. Benar atau salah ini 30? Benar atau salah? Salah. Di sini Seharusnya berapa? 90. Jadi ini jawabannya salah ya? Siapa yang bisa membenarkan jawabannya? Oke, ke depan kamu. Jawabannya 20. Di sini 20 berapa jawabannya? 112 bagi 4 berarti 28. Iya. Oke, kamu boleh duduk. Jadi jawaban yang benar adalah 28. Oke. Berarti panjangnya adalah
X-nya adalah 28. Selanjutnya adalah lebar. Lebarnya adalah lebar sama dengan X dikurang 11. Siapa yang bisa melanjutkan? Oke, kamu lagi. Maju ke depan. Salah lagi. Tadi 28. Langsung aja 28. Ya, berapa? Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah 17 cm. Oke. Berarti sudah paham ya tentang bagaimana cara mengidentifikasi, menentukan persamaan linier satu variabel dan menjawab soal cerita tentang persamaan linier satu variabel. Ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai persamaan linier satu variabel? Oke, kamu. Kesimpulan pada persamaan linier satu variabel ada satu kalimat pernyataan, yaitu kalimat yang bisa ditentukan benar atau salahnya. Ya, terus? Dua kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Ya. Sedangkan pengertian dari PLSP adalah kalimat terbuka dengan tanda hubung sama dengan memiliki pangkat tertingginya 1 dan hanya memiliki satu variabel saja. Contohnya variabelnya adalah X dan Y. Oke, tepuk tangan dulu buat kawan-kawan. Ya. Jadi sudah bisa kan menentukan bagaimana cara mengidentifikasi, cara menentukan persamaan linier satu variabel dan menjawab soal cerita tentang